Selanjutnya yang kedua adalah computer assisted crime. Jadi kejahatan ini di mana kejahatan ini terjadi di mana teknologi itu tidak digunakan atau tidak menjadi target dari kejahatan itu, tetapi menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Jadi berbalik dengan yang pertama namanya computer focused crime, ya, berbeda dengan itu. Computer assisted crime, ya, atau kejahatan berbantuan komputer ini berarti komputer atau electronic devices digunakan sebagai senjata, ya, sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan itu. Contohnya di sini ada banyak sekali. Nah, ini mungkin contoh-contoh ini yang kita kenal, ya, atau yang mungkin teman-teman itu kan bisa tahu, oh ternyata kejahatan itu bagian dari computer assisted crime. Yang pertama tentunya distribution of hoax, ya, konten. Jadi tentang penyebaran konten-konten hoax ini menjadi salah satu itu kan kejahatan yang kejahatan dari computer assisted crime ini. Jadi kita tahu bahwasanya hoax itu ya bagian dari kejahatan komputer, ya, kejahatan yang dibantu dengan komputer. Maka dari itu istilahnya how to handle-nya berarti nanti dengan forensik digital. Yang kedua adalah corruption, berbagai macam korupsi, ya. Korupsi pribadi dia sendiri, korupsi dia dengan organisasinya, maupun korupsi secara publik, ya, pejabat atau misal pejabat pemerintah atau pejabat negara. Kemudian yang selanjutnya adalah ada penggelapan, ya. Jadi penggelapan. Jadi ada seseorang, ya, atau pejabat yang sudah diberikan kepercayaan untuk memegang properti, ya, atau aset, tetapi dia menyalahgunakan. Ya, itu juga bagian dari computer assisted crime. Ya, nanti buktinya itu kan jejaknya kita bisa peroleh dari komputer atau electronic devices yang dia gunakan. Ada juga money laundering. Nah, ini bahasan yang menarik, ya. Di sini untuk money laundering juga saya nanti ada course khusus, ya, online training khusus untuk money laundering investigation. Kemudian ada harassment, gangguan, ada credit card, pencurian kredit card, penggunaan kredit card secara tidak sah, ya, atau kita tidak tanpa otorisasi itu kan, baik itu dia mencuri, ya, secara fisikal dia menggunakan itu kan, maupun itu kan pelaku-pelaku yang dia mengambil nomor account atau PIN atau password, ya, atau otorisasi key dari credit card, itu juga bagian dari computer assisted crime. Kemudian ada pencurian hak, ya, intellectual property. Ada tax crime, ya, tax evasion juga bagian dari computer assisted crime. Dan menurut saya semua kejahatan itu yang yang terjadi dengan bantuan komputer itu disebut sebagai computer assisted crime. Jadi kalau saya bilang nggak cuma ini tuh kan teman-teman, bahkan kejahatan mungkin pembunuhan mungkin, ya, kejahatan, kemudian juga perampokan dan lain sebagainya. Ini saya mengambil yang umum. Ketika misalkan orang-orang melakukan melakukan sebuah perencanaan jahat itu kan untuk melakukan tindakan kriminal itu kan, apapun itu bentuknya itu kan kejahatan kriminal itu kan, dan dia menggunakan komputer electronic devices itu untuk koordinasi, ya kan, atau untuk membantu commit crime itu bagian dari computer assisted crime, ya, subject to be handled with digital forensic, ya. Kemudian selanjutnya itu kan Fools di sini membagi juga, ya, computer assisted crime menjadi 4 cluster, jadi 4 kategori. Yang pertama adalah illegal trade, ya, jadi perdagangan yang ilegal. Yang kedua adalah economic and financial crime. Yang ketiga adalah illegal communication, dan yang keempat adalah legal communication and corporate shielding. Nah, di sini mungkin suatu saat saya akan coba jelaskan secara lebih rinci. Tapi saya sini tertarik dengan economic and financial crime. Ya. Nah, tentang financial crime ini, jadi dari EFCC, ya, Economic and Financial Crime Commission, Nigerian Law Enforcement Agency itu kan, yang dia juga melakukan investigasi terhadap kejahatan finance, itu mempublikasikan, ya, mendefinisikan financial crime. Jadi kalau kita melihat definisi yang diberikan oleh Nigerian Law Enforcement Agency ini, maka hampir semua kejahatan yang sering kita dengar itu kan menjadi bagian dari financial crime. Apa saja itu kan? Oke.
Di sini disebutkan sebagai violent criminal analysis activities, ya. Jadi aktivitas ilegal, aktivitas kriminal, aktivitas penipuan, pelanggaran, ya di sini ya, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan secara ilegal. Jadi aktivitas tadi digunakan untuk kekayaan ilegal, ya kan? Dengan cara adalah melanggar, ya, atau kemudian ya melanggar, menipu, itu kan, atau apapun itu, ya. Secara prinsipnya adalah ya pokoknya violate di sini ketentuan atau peraturan yang ada sekarang, legislasi yang ada, ketentuan yang ada, dan termasuk di dalamnya, ya. Jadi ini termasuk, jadi sebenarnya kalau mau dibilang itu ya semua aktivitas ilegal, kriminal, kejahatan, ya, atau penipuan, itu kan, kekerasan, itu kan, yang yang dilakukan, ya, oleh seseorang, itu kan, individu atau bahkan organisasi, itu kan, dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan secara ilegal, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia melanggar, ya, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, ya. Nah, di dalamnya include segala ini form of fraud, segala bentuk fraud, segala bentuk penipuan itu masuk ke situ. Nanti akan kita lihat. Kemudian narkotika juga bagian dari financial crime, teman-teman. Kemudian ada trafficking, ya, perdagangan manusia, ada money laundering, pencucian uang, ada penggelapan, ya, embezzlement di sini, bribery, ya, penyuapan, penjarahan, looting, kemudian segala bentuk malpraktek korupsi, ya, kemudian juga pekerja anak, ya, di bawah umur, kemudian juga bunker minyak ilegal, minyak ilegal, kemudian juga mining ilegal, penambangan ilegal, termasuk penghindaran pajak, ya, kemudian juga termasuk malpraktek valuta asing. Di sini ada ada counterfeiting, ada pemalsuan, ya, kemudian ada mata uang, ada pencurian intellectual property, ada pembajakan, penyalahgunaan pasar, ya kan? Kemudian juga pembuangan sampah beracun, termasuk juga barang-barang yang dilarang. Jadi kalau bisa dibilang itu luas sekali, itu kan, jenis atau bentuk dari kejahatan yang masuk ke dalam financial crime. Jadi kalau kita bilang tadi ada digital crime, kemudian ada computer crime, ada cyber crime, ada high tech crime, kemudian computer crime itu ada computer focused crime, ada computer assisted crime. Computer assisted crime itu ada financial and economic crime. Kemudian di bawahnya ini ada banyak financial. Kita baru ngomong tentang financial crime, ya. Nah, kemudian nah ini contoh di sini, ya. Jadi menurut Peter Kosczok di sini, ya, tahun 2010 tentang kategori dari financial crime. Jadi membagi menjadi 4. Yang pertama adalah fraud, ya. Kemudian ada di sini pencurian, manipulasi, dan juga corruption. Mungkin suatu saat pada kesempatan yang lain saya coba jelaskan, ya, atau detailkan satu persatu, mungkin sekaligus contohnya seperti apa, sampel kasusnya seperti apa, dan bagaimana kita menanganinya supaya kita bisa memiliki banyak pengetahuan, itu kan, dari berbagai macam proses bisnis, ya kan, yang saya bilang tadi menjadi part atau bagian dari financial crime ini, ya. Jadi kalau fraud itu ada advance fee. Di sini mungkin kalau saya singkat itu, ya, seseorang yang dia diminta untuk membayar, ya, untuk membayar itu kan karena dia dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Ya, mungkin kita sering mendapatkan telepon orang tua kita atau saudara kita, itu kan, di mana dia harus membayarkan sejumlah uang, itu kan, tanpa sadar, itu kan, karena ingin mendapatkan hadiah, padahal itu kemudian ada bank fraud, ini banyak, itu kan, baik itu kejahatan terhadap bank itu sendiri, itu kan, atau kemudian mengatasnamakan bank seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari deposit dan lain sebagainya. Ada cek, ya, seseorang yang merampas kekayaan pihak atau kemudian organisasi dengan menggunakan cek, atau klik, mungkin kalau kita ngomong masalah advertising, ya, online pay per click advertising, itu kan, di mana pemilik website mendapatkan earning dari setiap orang yang ngeklik, dan mereka menggunakan klik, dan mereka melakukan click fraud, itu juga bagian dari financial crime.
consumer fraud, jadi ya consumer yang kemudian terlibat dalam satu bisnis yang sah itu kan, namun dia dirugikan. Ada credit card, ya ini tadi yang dibilang penipuan penggunaan credit card ya secara tidak sah, atau seseorang yang dia mencuri gitu kan nomor PIN atau key dari credit card sehingga bisa digunakan secara online ya untuk belanja ataupun itu. Kemudian juga ada penggelapan, ada kemudian tadi hutang ya, orang-orang yang memanipulasi, meninggikan nilai properti atau earning kita supaya kita bisa mendapatkan hutang. Itu juga bagian dari financial crime, occupation ya, masalah pekerjaan, subsidi. Kemudian pencurian, ada pencurian seni, ada cash juga, curi uang itu kan. Kemudian identitas, ya ini mungkin curi identitas medsos itu kan, atau misalkan yang sangat concern dengan urusan privacy, security itu kan, ini juga menjadi bagian yang penting. Kemudian juga ada inventory, ada IP juga, intellectual property. Manipulasi termasuk bangkrut ya. Jadi perusahaan atau entitas yang dia memanipulasi seolah-olah bangkrut sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, atau apapun model fraudnya, termasuk juga lelang ya, kompetisi yang dimanipulasi, komputer juga dimanipulasi teman-teman, membuat sebuah aplikasi sistem ya, sistem apapun itu yang dimana dia memanipulasi komputer aplikasi itu untuk menipu sehingga dia untuk mendapatkan keuntungan buat dia, atau kemudian dia untuk melanggar atau ada yang seharusnya tidak dibayarkan ya, itu juga bagian dari financial crime. Kemudian invoice ya, laundering, termasuk tax juga itu kan, misalkan tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak seharusnya dan lain sebagainya. Corruption itu ada bribery, organization, jadi intinya adalah korupsi yang dilakukan oleh pribadi, kemudian pegawai melakukan korupsi di perusahaannya itu kan, ataupun di sini yang public, pejabat ya, pejabat yang melakukan proses korupsi. Itu semuanya bagian dari financial crime ya. Nah, kemudian bagaimana itu kan suspek ya, atau pelaku di sini melakukan kejahatannya ya, commit crime-nya di sini ya, mereka menggunakan tadi dibilang itu kan komputer atau teknologi untuk melancarkan kejahatan mereka ya. Teknologi digunakan untuk membantu mereka untuk melakukan kejahatannya. Jadi kalau di sini kemudian kita bisa dibilang ya ada berada di tengah ya antara suspek dengan crime-nya. Jadi antara pelaku dengan kejahatannya, apa itu kan dokumen yang dihasilkan. Jadi dia misalkan membuat dokumen palsu ya, mungkin dokumen fisik atau mungkin dokumen dalam artian dokumen elektronik. Mungkin suatu saat kita bahas tentang Undang-Undang ITE itu kan, dokumen elektronik, information elektronik ya, atau transaksi elektronik yang dimanipulasi. Ada juga di sini mungkin Windows registry-nya itu kan yang diserang itu kan, misalkan virus itu kan, kemudian sehingga sistem terganggu itu kan, atau melakukan aktivitas proses yang tidak diketahui dan yang tidak sebagaimana mestinya ya. Kemudian juga ada virtual ID ya, ada email, financial bookkeeping, ada social media dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian tadi ya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ya kan, atau si pelaku kejahatan, maka di sini akan meninggalkan jejak. Ya, kalau kita sering dengar ada istilah every crime leaves trace. Ya, setiap kejahatan meninggalkan jejak. Jejaknya apa itu kan? Jejaknya itu adalah data. Jadi kan dibilang di antara suspek crime itu ada data-data, baik berupa dokumen ya, data berupa dokumen ya kan, atau kemudian berupa sosmed, berupa postingan, atau berupa sistem, atau berupa data apapun ya kan, itu adalah data. Kemudian trace-nya ya kan, jejaknya dalam bentuk apa itu kan? Data in form of file, dalam bentuk file ya. Jadi kalau teman-teman melihat ke bawah ini, banyak sekali bentuk form ya, banyak sekali bentuk file, mulai dari office ya, office file, ada Word ya, kemudian ada Excel, ada PowerPoint, ada kemudian PDF, ada PSD email ya, kemudian ada
ada video, ada juga misalkan audio file, ada juga website ya, kemudian juga ada ISO juga, ada gambar di sini, JPEG dan lain-lain. Kemudian archive file, jadi dalam bentuk file. Jadi jejak dia melakukan kejahatan, ya bentuk kejahatan tadi itu adalah dalam bentuk file. Filenya apa saja banyak kita ketahui. Dan kalau kemudian selanjutnya kita di sini tangani dengan baik sesuai dengan prosedur teknik yang sesuai dengan sains, yang sesuai ya dengan sainsnya, itu kan prosedurnya seperti apa, itu kan aturannya seperti apa, kita lakukan penanganan dengan baik, maka ini semua nanti itu kan akan menjadi atau akan kita kita presentasikan ya sebagai digital evidence, sebagai bukti digital. Nah, kita sudah masuk di poin ketiga. Poin pertama tadi ada digital era, yang kedua digital crime, yang ketiga adalah dengan sudah masuk ke digital evidence. Jadi semuanya ini akan ketika kita tangani dengan baik ya, jejak-jejak tadi dalam bentuk data tadi dalam bentuk file, maka akan menjadi digital evidence ya. Termasuk juga di sini database ya, termasuk juga mungkin log aplikasi, log website ya, log aplikasi, log smartphone, log komputer, itu kan log sistem, itu kan apapun itu kan itu juga akan menjadi bukti digital. Nah, bukti digital tadi disimpannya di mana? Bukti digital tadi disimpannya di dalam perangkat elektronik atau electronic devices ya. Ada di dalam komputer tentunya, ada di dalam smartphone ya. Kalau komputer kita ngomongin di dalam ada hard disk, internal hard disk. Ada juga external hard disk, ada juga mungkin disimpan di dalam flash disk, ada juga mungkin disimpan di dalam tablet ya, atau di dalam CD, di dalam floppy disk, itu kan kaset dan lain sebagainya. Data-data tadi, data-data penting dalam bentuk file yang nanti akan kita presentasikan menjadi evidence, digital evidence ya, itu disimpannya ya, tersimpan di dalam media atau perangkat elektronik yang dimiliki oleh si pelaku. Ya, sebagai contoh misalkan ketika ada orang melakukan kejahatan berupa korupsi, ya kan, korupsi. Ya, dia misalkan mencatat segala bentuk penerimaannya, itu kan penyalahgunaannya, itu kan, atau apapun itu ya, korupsi sesuai dengan financial, misalkan di komputer ini dia menyimpan informasi, manipulasi datanya, itu kan ya, maka di komputer itulah, maka data tadi kita sebut sebagai jejak ya, yang kemudian kita bisa bisa presentasikan sebagai bukti digital. Nah, data tadi disimpan di dalam electronic devices ya. Jadi ini tersimpan di sini. Jadi fokus kita nanti itu kan ketika terjadi kejahatan digital ya, kemudian kita sudah tahu itu kan kejahatannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kira-kira bagaimana si pelaku tadi melancarkan hasil kejahatannya, kita sudah membayangkan kira-kira dalam bentuk form datanya apa, filenya seperti apa. Lalu tentunya ketika kita melakukan sebuah investigasi itu kan, turun ke lapangan, penanganan ke lokasi kejadian atau incident response, maka kita harus mengkolek ya, mencari perangkat-perangkat elektronik yang diduga digunakan oleh pelaku. Apa aja? Ya ini, ya perangkat-perangkat ini ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang ada di sini. Maksudnya tidak menutup yang hanya di sini. Mungkin juga printer, mungkin juga. Kenapa printer itu kan? Mungkin printer menyimpan informasi log log hasil dari melakukan kegiatan cetak. Jadi dari situ kira-kira si printer ini itu dia mencetak apa saja sih, itu kan. Misalkan ada satu dokumen yang memang yang memang dipertanyakan atau bahkan bisa menjadi sebuah bukti, itu kan. Dan pengen tahu sebenarnya dokumen ini tuh siapa yang melakukan yang mencetak. Maka kita bisa melakukan forensik, gitu kan. Akuisisi terhadap log aktivitas yang ada di printer tadi, gitu kan. Habis itu kemudian kita bisa tahu, oh ternyata memang benar di sini itu ada data, ada file, ada dokumen yang dicetak dari printer ini ya. Jadi tidak menutup, tidak hanya media elektronik yang ada di sini aja yang
menjadi fokus ketika kita menangani suatu kejahatan digital. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu karakteristik yang penting ini terkait dengan data dan manusia dan data dengan human being. Jadi dua-duanya sama-sama berarti ya. Saya mohon maaf ya ketika menggunakan gambar ini. Saya ingin mengilustrasikan saja. Jadi di tengah di sini ada 4 poin penting itu kan. Kenapa saya bilang data dan manusia itu sama-sama, maksudnya ada karakteristik ya, ada ciri khas yang kemudian kita bisa bilang bahwa data itu sebenarnya memang penting itu kan. Sebegitu pentingnya data sehingga itu harus ditangani dengan baik ya. Ketika memang data itu bisa memberikan informasi yang berharga ya terhadap suatu kasus tentunya. Nah, yang pertama adalah file signature ya, file signature atau signature itu berarti ya saya bilang identitas karakteristik dari file ya. Kalau saya bilang di sebelah kanan di sini ya, ada laki-laki ya, ada juga perempuan itu punya ciri khas. Disebut sebagai laki-laki karena sudah ada ciri khasnya. Disebut perempuan karena ada ciri khasnya. Kenapa itu kan? Ya teman-teman secara fisik tahu ciri khasnya. Jadi kita melihat secara fisik, secara fisik ciri khasnya kayak gitu. Laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu. Jadi jelas ketika kita melihat perempuan, yaitu perempuan, laki-laki. Nah begitu juga dengan data. Data itu kita mengenal istilahnya file signature, atau kalau saya menggampangkan ya, bukan menggampangkan, maksudnya dengan bahasa yang sederhana saya bilang ya itu ciri khas suatu file. Jadi data itu juga atau file itu juga punya ciri khas. Di sini tadi ada banyak file ya, yang kemudian file ini bisa menjadi digital evidence, bisa menjadi bukti digital ya. Nah, file signature ini adalah ciri khas. Jadi gini teman-teman, bahwasanya sebuah gambar JPEG ya itu disebut sebagai JPEG karena dia punya ciri khas. Kenapa disebut JPEG? Ya. Kemudian Word itu ya atau file Office disebut sebagai file Office ya. Word atau Doc atau Excel itu juga punya ciri khas. Archive, kemudian juga file video itu juga punya ciri khas. Yang dimana ciri khas ini tidak bisa dimanipulasi. Ya, contohnya misalkan saya punya gambar misalkan hotel.jpg ya. Itu adalah gambar yang sebenarnya hotel.jpg ya. Maka kita mungkin bisa melakukan manipulasi itu kan terhadap ekstensi dari file JPEG. Misalkan diganti hotel.xls ya kan. Padahal hotel.xls tadi itu adalah file sebenarnya adalah file gambar. Namun ketika kita mendapatkan file itu ya pasti akan secara otomatis itu kan terlihat oleh komputer itu sebagai sebuah file Excel. Kenapa itu kan? Karena dia akan dibaca oleh environment ya, lingkungan dari komputer tadi, aplikasi yang sudah mengenalnya bahwasanya ekstensi ini itu dibuka dengan file Excel sehingga gambar ikonnya itu adalah icon Excel. Dan ketika kita ngeklik otomatis tidak bisa dibuka. Mungkin akan keluar corrupt atau kemudian akan keluar misalkan error ya, atau kemudian rusak, atau kemudian formatnya tidak sesuai atau apapun itu. Tapi secara prinsipnya tidak bisa dibuka. Nah, sebagian kita mengira bahwasanya hal seperti itu dianggap sebagai ini filenya rusak sehingga tidak dibuka. Nah, padahal tuh kan meskipun ya ekstensi file hotel tadi itu diganti itu kan dengan JPEG ya, dengan Excel itu kan sebenarnya itu kan di dalam kalau kita lihat lebih dalam lagi itu kan raw data dari si file JPEG tadi itu maka dia masih tetap tidak berubah. Raw datanya menyebutkan bahwasanya dia itu file JPEG. Misalkan contohnya file signature ya dari file JPEG itu adalah Yoya. Jadi beberapa digit pertama digit pertama ya dari hexa file JPEG tadi itu Yoya itu kan, atau kemudian kita bisa melihat dari dalam bentuk heksanya nanti ada sendiri nanti akan jadi sebuah file disebut sebagai Excel JPEG itu kan pasti ketika kita lihat raw datanya dia punya ciri khas dia ya.
dan tidak bisa diubah. Nah, kalau kita diubah itu kan jadinya rusak. Ya, seperti lah ya manusia dengan jadi dia perempuan ya pasti kayak gitu, perempuan. Jadi dalamannya seperti itu. Laki-laki juga sama itu kan. Nah, jadi punya file signature ya. Yang kedua adalah digital fingerprint. Manusia punya cap jempol yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Ya, ini kalau ini berarti keunikan manusia, keunikan orang. Nah, data juga punya keunikan yang kita sebut sebagai unik antara satu file dengan file yang lain ya kan. Itu adalah ada digital fingerprint. Jadi seseorang itu kan disebut sebagai si A ya. Si A itu kan ya ketika dia punya cap jempol si A. Begitu juga itu kan sebuah file Excel banyak gitu kan. Ya, file Excel banyak dia diidentifikasi dengan file signature. Tetapi setiap file Excel mungkin ada tulisan berjudul adalah penjualan.excel ya, kemudian juga misalkan ada misalkan makanan.excel, resep.excel, semuanya Excel. Tetapi antara satu file dengan file lain yang sama-sama Excel ini memiliki cap jempol yang berbeda-beda ya, atau saya bilang di sebagai digital fingerprint, atau dalam bahasa forensiknya nanti kita sebut sebagai nilai hash value. Ya, nilai hash value nanti ada macam-macam. Jadi itu. Yang ketiga tentunya metadata. Jadi manusia mungkin ada namanya Izazi, laki-laki ya kan, lahirnya kapan tuh kan, kemudian dia pekerjaannya apa itu kan, tinggal di mana. Begitu juga dengan data. Data ada metadata dan atribut. Jadi metadata itu misalkan ini data ini itu dibuat kapan ya, kemudian dimodifikasi kapan, diaksesnya kapan, dimiliki oleh siapa, dibuat oleh siapa, itu ada. Ya, jadi makanya kembali lagi bahwasanya kita mesti ya, kalau kita mesti hati-hati ketika kita membuat data ya dan menyebarkan data itu kalau memang data itu isinya tidak sesuai. Kenapa itu kan? Karena data itu bisa memberikan makna dan arti. Data itu bisa berbicara banyak ya. Mulai tidak hanya konten aslinya ya, konten. Jadi kalau nomor 4 konten itu ya kalau manusia ya Izazi ya seperti itu bentuknya. Jadi file Excel dalamannya penjualan ya isinya kayak gitu. Tetapi kemudian informasi lain di belakang dari konten aslinya itu berbicara. Oh, siapa yang membuat ini? Ya kan? Kemudian kapan dibuatnya? Kapan dimodifikasi? Ya, bahkan kemudian ada last modified by siapa itu kan? Siapa yang modifikasi? Makanya tadi saya bilang data ini sangat berarti. Ya, ketika kejahatan digital dilakukan, kemudian pihak ya, aparat penegak hukum atau siapapun itu, officer di dalam perusahaan, di dalam organisasi mampu mendapatkan data tadi dan mampu menganalisis itu kan informasi-informasi tadi ya, setidaknya tadi saya bilang ada file signature, digital fingerprint, metadata, kontennya itu kan, maka ini kita bisa berbicara ya, nanti bisa tahu gitu kan siapa pelakunya mungkin ya. Kemudian bagaimana dia melancarkan, termasuk aktivitas timeline-nya. Nah, itulah pentingnya data itu sangat penting, teman-teman. Ya. Kemudian, so why we need forensic digital? Tentunya tadi itu kan kita ngomongin data menjadi sesuatu yang sangat berarti itu kan, jejak dari kejahatan digital yang dilakukan oleh pelaku. Maka kenapa kita perlu forensik digital? Karena kembali lagi data atau yang kita nanti sebut sebagai digital evidence are very sangat fragile ya. Jadi sangat mudah sekali untuk berubah, ya, mudah sekali untuk berubah, ya, tanpa penanganan yang memadai tentunya. Kemudian bisa juga dihapus, bisa juga dipindahkan, bahkan bisa berubah tanpa kita melakukan handling yang sesuai, gitu kan. Sebagai contoh misalkan itu kan, saya mempunyai file Excel, ya. Kemudian file Excel tadi, misalkan saya buka atau ada orang yang buka itu kan, habis itu kemudian dia menambahkan ya titik, atau itu aja bisa berubah. Kita ngomongin masalah teknis dari data itu kan, apalagi kalau kemudian kita ngomongin satu kesatuan hard disk, ya. Kita ngomongin satu kesatuan perangkat itu kan, dimana ketika kita tidak melakukan penanganan yang sesuai itu kan terhadap perangkat tadi yang di dalamnya ada banyak data,
misalkan kita open datanya sehingga berubahlah last aksesnya itu kan, atau misalkan bahkan last modified-nya berubah, nah itu menjadi data itu menjadi tidak atau kurang bisa dimanfaatkan itu kan, atau ya kegiatan kita atau data tadi nanti perlu perjuangan ya untuk untuk bisa mempresentasikan data tadi ya. Kemudian juga saya bilang tentang sifat data ini yang mudah sekali untuk di-copy ya, hoax ya, contoh misalkan postingan-postingan yang tidak sesuai di medsos. Satu postingan gampang sekali untuk kita copy, kemudian kita copy, sebarkan lagi gitu kan. Ada orang misalkan punya punya gambar yang tidak sesuai, dia bisa copy gitu kan. Video juga sama, sangat mudah sekali untuk disebarkan, sangat mudah sekali untuk diduplikasi gitu kan. Dan mungkin pertanyaan kita, siapa yang menyebarkan pertama kali gitu kan? Mana yang asli, mana yang enggak. Nah, ini perlu proses forensik digital gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang digital crime secara menyeluruh atau secara spesifik financial crime ya kan, kita bisa membayangkan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya, maka itu kan ketika kita tahu bahwasanya data-data ya kan yang terkait dengan si pelaku ini sangat penting untuk kita dapatkan, maka penanganannya juga harus hati-hati, dan itulah kita perlukan digital forensik. Lalu digital forensik di sini tentunya harus mampu merestore ya, merecovery. Jadi salah satu keunggulan atau fitur atau apa yang ditawarkan dari sains di bidang forensik digital ketika kita mempelajari tentang fundamental, fondasi forensik digital, tentang raw data dari sebuah data itu kan, bagaimana hard disk itu diinterpretasikan, maka tentunya forensik mesti mampu untuk melakukan recovery, merestore dari deleted file, hidden file, temporary file yang tentunya tidak bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilihat sebagaimana kita lihat seperti di Explorer. Jadi harus dengan cara-cara forensik. So what is digital forensic ya? Ada banyak referensi di sini itu kan, ada banyak pendapat. Salah satu yang mungkin sering dibawa adalah dari H.P. Wolff di sini itu kan. Sebuah methodological series ya of technique and procedures for gathering evidence from computing equipment and various storage devices and digital media that can be presented in a court of law in a coherent and meaningful format. Jadi sebuah series ya, rangkaian teknik dan prosedur, metodologi teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti dari perangkat komputer ya, atau berbagai media penyimpanan, ya, beragam media penyimpanan ya, atau media digital ya, atau perangkat elektronik apapun itu. Jadi nggak cuma storage hard disk, tapi misalkan tadi ada printer itu kan, ada kamera itu kan, dan lain sebagainya, yang kemudian nanti ketika sudah diolah, dianalisa, bisa dipresentasikan di depan pengadilan itu kan, dengan format yang yang bisa bisa diartikan, yang bisa dipahami bersama itu kan seperti apa ya. Kemudian jadi kalau dari sini saya coba singkat ya, rangkum. Yang pertama, forensik digital adalah branch of forensic science ya, dia cabang dari forensic science. Tentunya kita bicara tentang digital forensik, kita bicara tentang science method ya, metode science, kemudian memerlukan teknik yang spesifik ya, prosedur teknik yang spesifik. Jadi ada prosedurnya. Jadi kita bicara forensik, prosedur itu kan. Jadi prosedur misalkan kan perangkat komputer dalam kondisi mati itu bagaimana, dalam kondisi hidup bagaimana itu kan. Kemudian prosedurnya bagaimana itu kan, apakah kita langsung colok matikan. Nah itu penting itu kan. Kalau enggak kita bisa loss, bisa digital evidence bisa hilang ya, bisa lenyap itu kan. Atau kemudian kita bisa melakukan tamper yang berarti itu kan terhadap data di dalam media storage tadi. Jadi kita perlu teknik, termasuk teknik. Apakah kita melakukan physical acquisition? Apakah kita melakukan logical acquisition? Apakah kita melakukan live data acquisition? Kemudian bagaimana melakukan di mobile forensik, computer forensik, dengan network, ya kan? Email forensik, bagaimana cloud forensik, bagaimana? Nah itu ada tekniknya.
Kemudian prosesnya mulai dari preservation, ya, tentunya kita memelihara perangkat elektronik, bukti digital, ya, secara prinsipnya bukti digital yang ada di dalam perangkat elektronik. Kemudian akuisisi, validasi, kemudian analisis, ya, kemudian menginterpretasi dokumen sampai dengan kemudian kita mempresentasikan digital evidence tadi dari perangkat elektronik. Ya, tujuannya adalah untuk proof of crime. Nah, ini branch digital forensik, ya, kalau teman-teman, jadi kita belajar digital forensik ini ada banyak, ya, dan kalau secara pribadi seandainya berpendapat, ya, itu mungkin dibanding dari science forensik yang lain, itu kan digital forensik merupakan cabang forensik yang perkembangannya itu luar biasa. Ya, kalau kita berbicara isu sekarang adalah isu era digital. Ada bahkan misalnya kita ngomongin revolution industrial 4.0. Semua menggunakan teknologi, itu kan. Dan teknologi ini selalu berkembang, mulai dari bentuk fisiknya, kapasitas fisiknya, mulai dari aplikasinya, itu kan, yang semakin bertambah, ya kan, kreatif. Yang sudah ada kemudian semakin dikembangkan, tuh kan. Kemudian device semakin hari semakin bertambah, semakin ya, smartphone, ya, mungkin ada Samsung, ada macam-macam juga, setiap saat keluar yang baru. Kemudian dari segi aplikasi security, dari segi dari segi fitur juga semakin bertambah, itu kan. Jadi semakin berkembangnya teknologi, mau tidak mau maka digital forensik juga mesti berkembang, ya. Proses untuk penelitian dan pengembangan juga harus dilakukan. Metode sekarang belum tentu belum tentu suitable, belum tentu bisa dipakai untuk untuk aplikasi, ya, atau data atau perangkat yang sama, ya kan, harus ini. Jadi itu, ya, teman-teman, kenapa digital forensik semakin ke sana akan semakin sangat dibutuhkan, ya. Kemudian juga semakin harus banyak sekali kontribusi dari pakar ahli yang lain atau dari rekan-rekan yang lain untuk mengembangkan teknik prosedur di bidang forensik digital ini. Dan semoga juga AFDI, itu kan, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, juga bisa berperan lebih nanti di dalam mengembangkan forensik digital di Indonesia ini, yang baik untuk akademisi nanti, itu kan, untuk masyarakat, untuk penegakan hukum, untuk membuat standar dan lain sebagainya. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain saya akan coba sharing tentang tentang AFDI, ya. Kemudian ada macam-macam di sini, teman-teman, ya. Digital forensik, ada komputer forensik. Kita berbicara komputer forensik, ada Windows forensik, ada Linux forensik, ada Mac forensik, ya. Kita ngomongin Windows forensik juga ada yang basic sekali, itu kan, ada juga yang advance. Ngomongin Windows registry, yang ngomongin masalah recycle dan lain sebagainya. Ada juga kita ngomongin masalah file system yang berbeda-beda, ya. Ada NTFS, ada FAT, ada EXT, ada FS, ada reliable file system, ya, RFS, ya, kemudian dan lainnya. Ada juga mobile phone forensik, itu juga ada Android forensik, iOS forensik, Windows forensik, ada audio, multimedia forensik, network forensik, ada web forensik, email forensik, kemudian ada database forensik, malware investigation, live data forensik, mungkin printer scanner forensik, dan masih banyak lagi, ya. Dan tentunya semuanya subjek untuk dipelajari, sama-sama kita belajar, ya. Saya juga sama-sama belajar meningkatkan kemampuan, pengetahuan, termasuk skill juga. Nah, kemudian apa sih, itu kan, tujuan utama dari kita menggunakan digital forensik, ya, ya. Kita mempelajari dulu, ya, forensik. Yang pertama, forensik digital tentunya dia akan menyediakan satu pendekatan yang sistematis, ya, pendekatan prosedur yang sistematis, ya, cara, ya kan. Jadi berbeda antara kita misalkan mengcopy biasa dengan melakukan copy secara forensik, ya, dengan beragam tekniknya, termasuk juga toolsnya. Nah, tujuannya tentunya yang pertama dari kita melakukan forensik digital adalah untuk maintain data integrity, itu yang paling penting, ya. Ketika kejahatan digital dilakukan, ya, kemudian kejadiannya itu pasti pada waktu tertentu, ya, maka kita harus bisa mengungkap, itu kan, bukti digital bahwasanya iya pada waktu itu telah terjadi suatu kejahatan digital yang dibuktikan dengan apa, ya, data yang kita temukan tentunya. Jadi di sini yang pertama, data yang kita peroleh pada saat kita melakukan penanganan terhadap kejahatan digital harus kita jaga integritasnya. Itulah perlunya forensik. Yang kedua adalah
Tentunya dengan forensik digital kita bisa memproses dan analisis digital evidence ya untuk merekonstruksi suatu tindak kejahatan tadi itu kan, mungkin dengan menghubungkan antara suspek, victim, mungkin suspeknya ya, kemudian korbannya, lokasinya, atau kejahatannya sendiri. Ini bisa. Kita misalkan mendapatkan email tuh kan, kita bisa tahu emailnya itu dari siapa, isi emailnya seperti apa, kena siapa, kapan kejadiannya, mungkin di mana, ya, atau mungkin kita ketemu suatu komputer, di mana, siapa yang memiliki komputer ini, isi datanya seperti apa, siapa yang membuat datanya, kapan dibuat, itu kan, itu semuanya kita bisa merekonstruksi suatu kejahatan digital dari bukti digital. Ya, kalau kita bisa melakukan penanganan, handling, acquisition, dan analisis dengan baik. Lalu siapa itu kan kalau di kita ya di Indonesia ini yang bisa atau yang menggunakan forensik digital ini? Tentunya yang pertama adalah law enforcement officers ya. Jadi ada teman-teman di Polri ya, mereka tentunya menangani banyak sekali jenis kejahatan ya, kejahatan umum, kejahatan kerah putih itu kan, dan kejahatan apa saja itu kan mereka tangani, dan mereka dapat atau bisa memanfaatkan forensik digital. Bahkan kita ketahui ada pusat laboratorium forensik digital yang mungkin kita semuanya perlu belajar ke sana ya, dan tidak hanya di pusat tapi juga di daerah juga ada forensik digital ya. Kita teman-teman yang ingin belajar berkolaborasi itu kan, itu bisa juga nanti belajar ke teman-teman di Polri. Kemudian KPK tentunya dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tadi saya bilang, corruption bagian dari financial crime, juga menggunakan forensik digital. Ketika misalkan pelaku kejahatan apapun itu sudah diperoleh itu kan, device-nya, perangkat elektroniknya oleh si law enforcement officer, maka kalau saya bilang itu kan ya sudah, siap-siap aja itu kan ketahuan semua yang kita lakukan terkait dengan kejahatan. Bahkan tidak hanya terkait dengan kejahatan itu kan. Kalau kemudian sudah ketahuan device-nya, smartphone-nya itu kan, atau laptopnya itu kan, ya mungkin penegak hukum tahu informasi apa saja tentang kita. Susah sekali si pelaku untuk bisa berbohong ketika penegak hukum sudah bisa mendapatkan perangkat elektroniknya. Jadi itulah ketika digital forensik ya berperan itu kan, atau berpartisipasi dalam penanganan kejahatan itu kan, semuanya bisa sangat terbantu. Kejaksaan, ada DCP, ada BPK, dan mungkin masih banyak lagi ya penegak hukum yang juga menggunakan forensik atau yang akan menggunakan forensik ya. Mungkin di kesempatan yang lain saya bisa berbagi bagaimana sih kita bisa mendesain ya, atau merancang suatu unit forensik digital, satgas forensik digital, atau bahkan bagaimana sih untuk memanage tim forensik digital. Kemudian yang kedua, private investigators ya, tentunya teman-teman di sini ada accounting firm juga ada, mungkin di law firm ada private agent juga ada ya. Kalau di luar sana sudah terbiasa. Jadi private investigator punya peran penting di dalam membantu ya, tidak hanya kasus-kasus membantu penegak hukum tapi juga untuk yang lain. Ini menjadi kesempatan di kita ya. Kemudian ada internal corporate digital forensic team ya, di perusahaan ya, di korporasi, di bank yang mereka memang sudah mempunyai incident response atau forensik, mereka bisa menggunakan forensik digital untuk membantu menangani kasus kejahatan yang terkait dengan kejahatan digital yang ada di perusahaan atau institusi mereka. Termasuk di sini ada internal investigation team for all organization. Jadi maksudnya pemerintah, kalau saya bilang di sini pemerintah ya, pemerintah baik pusat, provinsi atau daerah, ya kan, mereka mungkin punya itu kan tim investigasi internal. Mereka bisa menggunakan forensik digital, ya. Ada internal auditor, ada internal investigator atau whatever ya namanya itu, mereka bisa menggunakan forensik digital. Tekniknya bisa digunakan, ya. Tekniknya. Bagaimana teman-teman mengumpulkan media, memelihara ya kan, kemudian mengakuisisi, menganalisnya sampai kemudian merekonstruksi, itu bisa menggunakan forensik digital. Jadi ini juga kesempatan buat pemerintah di daerah ya untuk mencoba menggunakan tools forensik digital di dalam membantu audit atau investigasi yang teman-teman lakukan.
Kemudian bagaimana melakukan forensik digital, mungkin di dalam kesempatan yang lain ya, saya akan berbagi tentang beberapa prinsip ya, beberapa framework yang mungkin kita kenal, ada ECPO ya, kemudian ada ISO juga, ISO 27037, ada juga dari NIG itu kan, ada juga dari NIST itu kan, ada dari dari working group ya di bidang forensik digital, ada banyak sekali, termasuk dari jurnal yang bisa di-share nanti. Tapi secara prinsip adalah contoh misalkan saya ambil di depan di sini ya kita pertama melakukan mengoleksi perangkatnya, mengoleksi datanya. Mengoleksi akuisisi datanya, sebelumnya kita harus mengidentifikasi perangkatnya apa dulu ya. Identifikasi who, what, when, where, which, how many, how much itu kan. Yang kedua, setelah kita dapat ya kita analisis, kemudian kita bisa cari tahu kasusnya apa itu kan, kita analisa itu kan, kita presentasikan sampai kemudian kita simpan hasilnya. Nah, kita buat laporan ya dari proses awal sampai dengan analisa itu kan, dan kita sampaikan ke. Kemudian ini tools digital forensik, mungkin nanti bisa berbagi lebih lanjut ya. Kemudian ini opportunity untuk setiap orang ya, sahabat-sahabat yang masih gitu kan mengikuti presentasi ini, kesempatan itu kan. Yang pertama, kalau saya boleh sampaikan, jumlah digital forensic examiners, investigator itu masih sangat kecil. Jadi ini masih sangat sedikit di Indonesia ya. Yang kedua adalah government tadi itu kan, itu masih membutuhkan ahli-ahli forensik digital, spesialis di bidang forensik digital, karena saat ini ya juga perkembangan semakin cepat berkembang. Jadi memang sangat perlu sekali itu kan mereka perusahaan-perusahaan, company itu kan, IT company, e-commerce itu kan, ahli-ahli forensik digital. Jadi kesempatan buat teman-teman ya yang entah itu yang background IT ataupun background yang lain yang ingin belajar forensik digital, ada satu bidang itu kan yang masih sangat sedikit ya, kemudian teman-teman bisa menjadi bagian itu yang terus belajar ya, sehingga menjadi orang yang penting yang yang bisa membantu penanganan kasus atau kejahatan digital di berbagai institusi. Teman-teman mungkin yang ada di government, teman-teman mungkin ada di perusahaan, accounting firm, di bank ya kan, di pemerintah daerah, di swasta itu kan, kemudian dimanapun itu kan bisa. Kemudian di bawah ini adalah contoh basic knowledge ya, yang skill yang teman-teman bisa kuasai ya. Contohnya misalkan di sini saya ngasih contoh untuk menjadi digital forensic specialist di financial crime. Jadi knowledge-nya ya teman-teman IT harus belajar tentunya, basic ya. Mungkin tidak semua kita harus menguasai all IT, hardware, software, enggak. Tapi minimal tahu lah teman-teman. Yang kedua tentunya hukum. Ya, hukum juga tahu ya, aturan mainnya seperti apa. Dan yang ketiga tentunya ya bisnis sektornya. Jadi teman-teman sudah belajar IT, sudah belajar hukum, teman-teman harus belajar bisnis yang teman-teman hadapi itu apa. Contohnya misalkan saya pengen menjadi ahli di financial crime, ya mungkin belajar accounting. Mungkin saya tentang corruption itu kan, teman-teman misalnya di KPK, teman-teman pengen masuk ke sana, mungkin teman-teman harus pelajari dulu aturannya itu seperti apa, prosedurnya seperti apa itu kan, corruption itu seperti apa sih, kejahatannya, skemanya itu kan, sehingga teman-teman bisa mempunyai satu gambaran sendiri. Kemudian skillnya tentunya yang pertama digital forensik, yang teman-teman nanti bisa pelajari ya, bersama-sama di sini ya. Kemudian investigation ini penting ya, insting investigasi itu kan. Kita tahu digital forensik tapi kita tidak memiliki kemampuan investigasi itu kan. Mencari apa sih yang diperlukan itu kan, bagaimana caranya deh. Sama komunikasi juga penting ya. Komunikasi yang efektif di dalam kita menangani melakukan forensik digital yang akan sangat membantu sekali itu kan dalam efektivitas kita melakukan berbagai proses tahapan forensik digital. Jadi itu Oke, teman-teman, jadi terima kasih ya. Mungkin teman-teman bisa yang mungkin yang lain bisa, yang belum follow ya Facebook, Twitter atau Instagram, silahkan ya. Nanti saya akan berusaha untuk sharing ya, untuk update ya pengetahuan mungkin keterampilan kalian ya atau pengalaman di bidang yang saya geluti ini ya, supaya banyak rekan-rekan atau sahabat forenser atau siapapun di sana yang
apa namanya, yang tahu tentang forensik digital, kemudian juga bisa mengembangkan forensik digital ya, yang di universitas juga bisa mengusulkan tuh kan di apa namanya bidang forensik digital, kemudian nanti setiap perusahaan juga bisa menyiapkan forensik digital. Tidak hanya kemudian apa namanya setiap institusi organisasi itu punya orang-orang hebat ya, digital forensik yang bisa menangani kejahatan digital tuh kan, baik itu yang cybercrime ya, atau misalkan yang kejahatan cybercrime apa namanya cracking dan lain sebagainya, maupun terhadap apa namanya assisted crime, computer assisted crime, kejahatan yang sifatnya dibantu dengan perangkat komputer, korupsi itu kan, tax evasion, kemudian bank, invoice dan lain sebagainya. Jadi itu kan, dan pada akhirnya saya pribadi berpendapat ketika kemudian semuanya bisa menerapkan forensik digital, kita bisa apa namanya ya forensik digital punya andil di dalam bentuk good governance. Oke, sahabat Forensor, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk apa namanya, jika memang ini bermanfaat, teman-teman bisa berbagi yang lain, dan apa namanya, insya Allah pada kesempatan yang juga saya akan berbagi untuk apa namanya untuk materi baik yang sifatnya seminar seperti ini maupun yang sifatnya khusus yang teman-teman bisa cek nanti ya di website forensor.com untuk materi-materi online training yang coba akan saya sharing ke teman-teman sebagai bagian bentuk kontribusi pribadi saya untuk bangsa Indonesia, negara dan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.